Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Lansari Sembodo dengan NIM 224100181 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika profesi hukum. Di mana profesi hukum idealnya profesi yang mulia dan terhormat, baik dari segi dasar pendidikannya, proses mendapatkan profesinya, wewenang dan tugas yang dipikul oleh profesi hukum, maupun reward yang diperoleh. Di Amerika, Eropa, dan sebagian Asia memahami dan menyadari idealita itu sehingga membuat rancang bangun profesi hukum dengan baik dan benar sehingga menjadi profesi yang diidam-idamkan. Kemudian, mengapa harus ada profesi hukum? Semenjak manusia, masyarakat, dan negara itu ada, hukum itu telah menjadi nilai, asas, dan kaidah yang menata kehidupan agar tertib dan damai, serta menjadi dasar dan mendasari adanya hak, klaim atas hak, sekaligus kewajiban. Hukum juga menjadi dasar yang menentukan keabsahan sesuatu termasuk kekuasaan. Hukum juga menjadi dasar yang menentukan status harta benda, kedudukan, dan bahkan status dan kelangsungan hidup manusia. Lalu, apa konsekuensinya profesi hukum? Konsekuensinya hukum itu harus dibuat lawmaking oleh ahli hukum dan dilaksanakan law enforcement oleh para profesional hukum dengan baik dan benar agar keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu terwujud demi kesejahteraan manusia. Itulah yang telah dan sedang dan terus dilakukan dan dijaga oleh negara-negara maju, sehingga di negara-negara tersebut itu hukum dan profesi hukum itu menjadi profesi yang dimuliakan dan dihormati. Kemudian, profesi apa saja dalam profesi hukum, yaitu meliputi seperti hakim, jaksa, polisi, advokat atau pengacara, serta notaris. Profesi-profesi yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah profesi terkemuka yang dimuliakan, dihormati, serta dibanggakan oleh penyandang profesi itu. Setelah itu, bagaimana meraih kemuliaan, penghormatan, serta kebanggaan dalam profesi hukum? Yang pertama, itu adalah negara itu menjadikan pendidikan hukum itu sebagai pendidikan yang penting dan utama dengan kurikulum yang seimbang menguatkan kognisi, afeksi, serta psikomotorik. Kedua, sistem rekrutmen dosen itu harus ketat, terbuka, dan transparan. Ketiga, rekrutmen mahasiswa itu harus kompetitif. Keempat, tersedia sistem penyiapan calon-calon profesional hukum. Kelima, sistem rekrutmen profesi hukum itu harus ketat, kompetitif, dan terbuka. Yang keenam, itu adalah penghargaan yang tinggi dan sanksi yang tegas. Sedangkan realitasnya di Indonesia, yang pertama itu adalah negara itu tidak menjadikan pendidikan hukum itu sebagai pendidikan yang penting dan utama. Kedua, tidak ada keseimbangan penguatan kognisi, afeksi, dan psikomotorik mahasiswa. Ketiga, sistem rekrutmen dosen itu sangat longgar. Keempat, rekrutmen mahasiswa itu tidak kompetitif. Kelima, belum tersedia sistem penyiapan calon-calon profesional hukum. Serta keenam, sistem rekrutmen profesi hukum itu tidak ketat, tidak kompetitif, dan tidak terbuka, KKN. Ketujuh, penghargaannya itu sangat rendah dan sanksi tidak tegas. Kemudian, akibatnya dari profesi hukum ini adalah yang pertama, profesi hukum itu tidak berbeda dengan pekerjaan lain dan bahkan lebih rendah dari profesi lain seperti dokter dan arsitek. Kedua, penyandang profesi tidak merasa dan menilai mulia dan terhormat. Ketiga, sering terjadi pelanggaran hukum dan etik oleh penyandang profesi hukum dengan berbagai bentuk pelanggaran. Maka dari itu, ayo kita berbenah dengan membenahi cara pandang dan perilaku kita sendiri agar kelak profesi hukum itu dapat dimuliakan, dihormati, dan dibanggakan oleh penyandang profesi, negara, dan masyarakat. Mulailah dari diri sendiri. Setelah itu, karakteristik profesi hukum yaitu pertama, khusus,
Kedua, keluasan ilmu pengetahuan hukum. Ketiga, kemampuan bahasa. Keempat, kemampuan logika. Kelima, penyelesaian masalah. Keenam, bekerja untuk manusia dan kemanusiaan. Serta ketujuh, itu bekerja atas dasar lisensi. Kedelapan, itu adalah teliti. Kemudian, prinsip profesi hukum. Yang pertama, integritas. Profesi hukum itu diemban dan dijalankan oleh individu yang memiliki pribadi yang integral atau utuh, bukan oleh mereka yang hipokrit. Kedua, kompeten. Profesi hukum itu diemban dan dijalankan oleh individu yang memiliki kompetensi teoritis dan praktis. Ketiga, independen. Profesi hukum itu dijalankan secara merdeka tanpa tekanan dan paksaan dari manapun. Keempat, imparsial. Profesi hukum itu dijalankan secara tidak memihak kecuali kepada tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Serta kelima, itu adalah disiplin. Profesi hukum itu diemban dan dijalankan dengan disiplin tinggi terhadap waktu dan janji. Serta keenam, menjaga rahasia. Profesi hukum itu dijalankan dengan menjaga kerahasiaan jabatan, tugas, wewenang, dan klien atau pengguna profesi. Ketujuh, dipercaya. Pengembangan profesi hukum harus dipercaya oleh masyarakat dan dipercaya oleh pengguna profesi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.